Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya bersama teman-teman akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami buat, yaitu Socioglobe. Dan apa saja yang akan dibahas itu tentang aplikasi media pembelajaran Socioglobe, seperti apa itu Socioglobe, kemudian komponen apa saja yang ada di Socioglobe, keunggulan, dan cara pemakaiannya ketika pembelajaran. Tapi sebelum jauh kepada pembahasan tersebut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Villa Afarski, dan nanti akan ada beberapa teman saya seperti Dinda Nurmalasari, Brisa Ariantasya, Zila, dan Fidelia. Kemudian kami berasal dari kelompok 2 media pembelajaran. Untuk materi yaitu materi globalisasi dan terhadap budaya-budaya lokal. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton. Apa itu Socioglobe? Jadi Socioglobe adalah sebuah aplikasi yang diciptakan sebagai bentuk inovasi sederhana dalam pembelajaran sosiologi, terkhusus pada materi kelas 12 KD 3.2 terkait materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Penamaan aplikasi dengan nama Socioglobe itu sendiri tentunya memiliki makna di baliknya. Nama sosio itu mengandung arti bahwa dalam aplikasi ini tuh erat kaitannya dengan materi sosiologi yang tersaji di dalamnya. Sedangkan globe itu sendiri merupakan sebuah singkatan dari kata globalisasi. Sehingga penamaan Socioglobe itu sendiri dirasa terkait, menarik, tepat, dan juga relevan dengan materi yang tersaji di dalamnya. Aplikasi Socioglobe ini itu juga dirancang dengan menggunakan Smart App Creator, di mana seperti yang kita tahu, Smart App Creator ini tuh merupakan sebuah aplikasi yang dapat merancang sebuah aplikasi sederhana yang mana bisa berbasis Android, kemudian dapat berbasis iOS yang tanpa menggunakan pemrograman yang rumit seperti itu, bahkan tanpa menggunakan pemrograman yang khusus. Kemudian Socioglobe ini tuh sengaja dirancang berbasis Android karena terkait dengan relevansinya, urgensinya, penerapannya bagi anak SMA, di mana anak SMA itu pastinya mereka mempunyai HP ya, memiliki smartphone, sehingga aplikasi ini dirancang berbasis Android itu diharapkan bisa memudahkan mereka untuk dapat mengakses. Kendati demikian, aplikasi ini tuh sangat bisa kemudian terbuka bagi umum, ya tidak sebatas bagi anak SMA saja, namun bagi mereka yang ingin pelajari terkait materi yang tersaji dalamnya, itu bisa sekali menggunakan aplikasi ini. Socioglobe memberikan layanan berupa materi sosiologi dan latihan soal yang dapat diakses secara mudah dan gratis oleh seluruh penggunanya melalui laptop, smartphone, atau gadgetnya masing-masing. Dengan desain yang simple dan eye-catching menjadikan Socioglobe sebagai aplikasi yang sangat menarik untuk dijelajahi oleh para pengguna. Materi yang tertera dalam Socioglobe ini sendiri juga dilengkapi dengan video-video pembelajaran interaktif untuk mendukung proses pemahaman pengguna terhadap materi yang sedang dipelajari. Selain itu, materi-materi dalam aplikasi Socioglobe ini juga dikemas dengan bahasa yang sederhana dan jelas, disertai dengan gambar-gambar ilustratif yang sehingga sangat menyenangkan untuk dijelajah oleh para pengguna. Jangkauan materi dalam aplikasi Socioglobe ini juga sangat informatif, mulai dari penjelasan, kemudian faktor-faktor, pengaruh, hingga contoh-contoh yang sangat reliable dengan kehidupan sehari-hari para penggunanya.
Setelah itu, diikuti dengan latihan soal yang sangat menarik untuk dipecahkan oleh para pengguna. Kekurangan dan kelebihan dari Smart App Creator. Tampilan atau display simple dan sederhana. Dalam pembuatan SAC, kreator menggunakan atau mendesain secara sederhana dan minimalis agar mudah dimengerti oleh pengguna. Selain itu, bisa juga diselipkan sedikit animasi sesuai keinginan. Kemudian kelebihan yang lain, icon lebih jelas terlihat, tidak pelik fontnya bisa diganti-ganti, dan warna yang dipilih bisa sesuai dengan tema yang diinginkan. Selain itu, SAC ini tidak menggunakan coding seperti yang biasa digunakan untuk anak IT. Jadi hanya perlu memasukkan komponen seperti materi, wallpaper, icons, maupun video. Kemudian aplikasi ini termasuk praktis, bisa di-download di media Android, iOS, dan Exe, atau sederhananya desktop, komputer, maupun laptop. Untuk kekurangannya sendiri yang kita tahu, di sini hanya menggunakan trial selama 1 bulan atau 30 hari. Kemudian option bahasanya hanya bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa lain seperti bahasa Indonesia, Jepang, Cina pada umumnya. Pengimplementasian Sosioglob di dalam materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal, yaitu dengan memasukkan materi, video, dan kuis di dalamnya. Dalam materi berisi tentang penjelasan globalisasi dan perubahan komunitas lokal, di mana nanti siswa dapat membaca materi sehingga siswa dapat gambaran tentang dampaknya, pengertiannya, permasalahan yang ditimbulkannya, serta strategi untuk mengatasinya. Sedangkan di dalam video itu terdapat 3 video. Video pertama itu tentang dampak globalisasi, video kedua itu tentang permasalahan yang ditimbulkan globalisasi, dan video ketiga adalah ketimpangan sosial. Dengan adanya video yang relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat, maka siswa itu dapat memahami secara mendalam materi globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Yang terakhir adalah kuis. Kuis ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan seputar globalisasi dan perubahan komunitas lokal, di mana kuis ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh siswa dapat menyerap materi globalisasi dan komunitas lokal tersebut. Oke, itu tadi beberapa gambaran yang telah disebutkan oleh teman-teman saya terkait Sosioglobe. Saya harap pembuatan Sosioglobe ini akan memotivasi guru dan siswa untuk semakin giat dalam belajar, meningkatkan semangat dan minat keingintahuan dengan mengintegrasikan pengetahuan dan teknologi. Dan ini menjadi salah satu adaptasi yang baru terhadap jenis pembelajaran yang akan mungkin akan terjadi saat mendatang. Itu hanya itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.